Dia lu lihat Chelsea. Suruh datang pagi. Belajar buku apa lah ini? Terlalu so alim dan terlalu so rajin nih. Begitu supaya nanti kalau ibu guru dong datang nah bilang lu tuh terlalu rajin, terlalu polos atau terlalu apa? Dan datang langsung baca buku le. Lu tuh cok kayak kekotong. Henti, orang omong dengar. Beta sarankan Chelsea lu pilih salon supaya bisa ubah lu penampilan tuh. Supaya begini. Mau deh begini mau salon. Lu kenapa? Terus yang kenapa toh? Sonde tadi dong ada bully beta di kelas lah dong tarik-tarik bepu rambut. Dong banting-banting bep buku dong. Ay, seharusnya tuh dong bikin lu begini. Biasa son tau lah mau buat kermana supaya dong jangan bully beta. Be hati terlalu sakit. Kita sampai kasih Ibu Vina kok. Pasti Ibu Vina akan bantu kita. Ih, beta takut kalau nanti dong bully tambah beta lah. Ay, Marsu, kata sampai kelas. Salam Ibu. Shalom, masuk. Ibu, Iya. bisa bicara sebentar, Bu? Oh bisa Sari. Ada apa? Ibu, ini soal Chelsea, Bu. Saya mau memberitahu Ibu bahwa Chelsea sering mendapat ganggu dari teman-teman kelas, terkhususnya Randi dengan Gia, Ibu. Oh Sari maksud tuh dapat ganggu. Dong lakukan bullying begitu kok? Iya, Ibu. Randi dengan Gia tuh sering ganggu Chelsea, Ibu. Mereka bilang dia so rajin, so alim, penampilannya tidak bagus, Ibu. Oh, ibu sudah memperhatikan perubahan perilaku Chelsea. Chelsea itu sering menunduk dan menghindari kontak mata. Tapi ibu tidak tahu kalau Chelsea itu mengalami bullying. Kenapa Sari baru kasih tahu ibu? Saya mau memberitahu Ibu dari minggu-minggu kemarin, Ibu, tapi saya takut nanti saya juga dapat bully dari teman-teman kelas, Ibu, terkhususnya Rani dengan Gia, Ibu. Ibu mengerti Sari pu perasaan, tapi tindakan seperti ini tidak boleh dilakukan. Bullying itu bisa berdampak buruk pada kesehatan mental seseorang, bahkan bisa merusak masa depan mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan, Ibu? Pertama-tama ibu akan berbicara langsung dengan Rani dan Gia untuk memahami sudut pandang Rani dengan Gia. Setelah itu kita akan mengadakan pertemuan kelas untuk membahas tentang pentingnya saling menghormati satu sama lain. Tapi sebelum itu ibu akan memastikan bahwa Chelsea mendapat dukungan. Sari, terima kasih kamu sudah melakukan hal yang benar dengan datang ke sini. Sari, kamu jangan takut, hal yang benar. Jangan takut untuk membela temanmu. Dengan bekerja sama kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua siswa. Baik, Ibu. Semoga ini bisa membantu Chelsea, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Sari. Permisi, Bu. Ya. Shalom anak-anak. Apa kabar hari ini?
Ibu. Puji Tuhan. Jadi anak-anak, hari ini kita tidak akan belajar seperti biasanya. Saya ingin berbicara tentang sesuatu hal yang sangat penting, tentang bagaimana kita memperlakukan satu sama lain di kelas ini. Anak-anak, saya mendapat laporan bahwa ada siswa di kelas ini yang tidak nyaman karena perlakuan dari teman-teman yang lain. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya kepada anak-anak, apa itu bullying? Ada yang bisa jawab? Oke, baik, Sari, silahkan. Ibu, bullying adalah ketika seseorang diperlakukan dengan buruk secara terus-menerus, baik dengan kata-kata maupun tindakan Ibu. Tepat sekali, Sari. Bullying bisa berupa ejekan, hinaan, bahkan perlakuan yang membuat orang lain merasa tidak berharga. Dan itu bisa terjadi di mana-mana saja, termasuk di kelas ini. Rani, Gia, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah Rani dengan dia mengejek atau memperlakukan teman kalian dengan cara yang menyakitinya? Rani. Ibu, kami hanya bercanda, Ibu. Gia. Ya Ibu, itu cuman candaan. Semua orang bisa melakukan candaan itu. Rani, Gia, candaan itu memang wajar, tapi apakah kalian berpikir bagaimana perasaan orang yang menjadi bahan candaan kalian? Apakah dia merasa senang atau justru terluka? Chelsea, Ibu tahu ini sangat sulit bagi Chelsea. Tapi apakah Chelsea mau untuk berbicara? Ceritakan pada Ibu dan teman-teman yang ada di sini bagaimana perasaan Chelsea. Ibu, saya merasa terlalu sangat sedih, Ibu. Karena setiap hari saya diejek karena penampilan saya. Atau mungkin saya tidak banyak bicara. Saya sudah berusaha, Ibu, untuk mengabaikan Ibu, tapi saya rasa kalau sangat berat, Ibu. Saya juga sering berpikir, saya salah apa? Kenapa mereka tidak terima saya apa adanya? Terima kasih, Chelsea. Kamu sudah berani berbicara. Chelsea, kamu itu tidak salah apa-apa. Tidak seorang pun yang pantas melakukan itu. Rani dan juga Gia, setelah mendengar apa yang dirasakan Chelsea, apa yang ingin kalian katakan kepada Chelsea? Rani. Iya, Ibu. Chelsea, Be mau minta maaf dulu, Chelsea. Be buat lu sakit hati. Be pikir Be pencandaan itu sen buat lu sakit hati, Chelsea. Jadi Be mau minta maaf dulu, Chelsea. Gia. Ya Ibu. Cik kotong dua betul-betul minta maaf ya. Kotong pikir itu tuh cuman candaan hal biasa. Jadi kotong pikir tuh sonde buat Chelsea bisa sakit hati.
Jadi kotong betul-betul minta maaf kalau kotong pung sikap sudah terlalu keterlaluan buat Chelsea. Rani, Kia, permintaan maaf adalah langkah awal yang baik, tapi permintaan maaf saja tidak cukup. Kalian harus membuktikan bahwa kalian benar-benar berubah melalui tindakan kalian. Sekarang saya ingin seluruh kelas ini berkomitmen untuk saling menghormati satu sama lain. Mulai hari ini kita semua berbeda, dan perbedaan itu adalah kekuatan kita sebagai manusia. Jadi baik anak-anak, ini pertemuan kita. Sekian dari Ibu. Dia belum pernah berpikir bahwa apa yang kotong lakukan di Chelsea selama ini sangat menyakiti di pung hati, dan dia merasa sangat buruk. Iya, beta juga. Awalnya beta nih berpikir bahwa beta nih hanya mau ikut-ikutan tapi ternyata beta tuh salah. Beta nih anggap saja kotong tuh terlalu keterlaluan dengan Chelsea. Lu tahu, Be sering merasa tidak aman. Be takut orang-orang akan suka B, makanya B selalu berusaha terlihat kuat dan populer. Tapi sekarang B sadar itu bukan alasan untuk B menyakiti orang lain. Iya, sama Jo. Kan awalnya beta pikir tuh nanti tuh akan buat dia tuh merasa untuk berkecil hati, tapi ternyata kotong salah, dan beta tuh sangat-sangat merasa kalau terlalu keterlaluan. Maka sekarang beta rasa bahwa terlalu terburuk lah. Dia, kotong harus meminta maaf kepada Chelsea, bukan cuma di depan kelas tadi, tapi secara langsung. Dipantas mendengar kotong minta maaf. Iya, jangan sekarang kotong minta maaf. Kan harusnya. Chelsea, boleh kotong omong kok? Chelsea, kotong tahu kalau mungkin sekarang ini saya mau dengar kotong punya omongan, tapi memang betul-betul sekarang ini kotong harus omong dengan Chelsea. Kotong mau minta maaf di Chelsea atas semua yang kotong lakukan kepada Chelsea. Kotong sadar apa yang kotong lakukan di Chelsea kotong anggap sebagai candaan, ternyata sangat menyakiti Chelsea. Kotong dua minta maaf karena selama ini kotong pernah berpikir untuk Chelsea pun perasaan tuh kemana. Betul-betul sekarang tuh ada penyesalan dalam kotong pun diri. Kenapa bosan buat begitu? Beta salah apa? Chelsea salah apa-apa. Semua ini terjadi karena kotong sendiri rasa takut, karena kotong ingin untuk diterima oleh orang. Kotong pikir dengan mengejek Chelsea, kotong bisa terlihat lebih baik di mata orang atau teman-teman, tapi itu semua salah besar.
Sebelumnya beta nih sudah pernah berpikir bahwa dia pun ke depan atau dia pun dampak tuh nanti ke mana. Tapi dari semua yang ibu su omong, maka sekarang tuh ada kesadaran betul-betul beta menyesal dan minta maaf. Supaya bosong tahu, setiap kali bosong ejek beta, beta rasa tidak ada gunanya beta datang sekolah. Karena beta rasa sendirian dan tidak ada yang peduli dengan beta. Katong peduli kepada Chelsea. Katong hanya terlalu bodoh untuk menyadari selama ini katong benar-benar mau minta maaf di Chelsea. Beta dari bepung hati yang paling dalam, jujur, beta terlalu minta maaf dan beta janji kalau beta sana akan ulang lagi bepung sikap, bepung sifat yang kayak begitu di Chelsea ataupun orang lain. Beta akan coba maafkan bosong. Tapi beta masih butuh waktu supaya benar-benar percaya bosong lai. Terima kasih banyak Chelsea. Katong akan membuktikan bahwa katong benar-benar berubah. Beta ini sangat-sangat senang lihat bosong begini. Mari katong sama-sama belajar dari katong pun kesalahan. Biar besok lusa nih katong berteman dengan baik dalam kelas semua. Iya. Ibu bangga pada kalian semua anak-anak. Permintaan maaf adalah langkah awal yang baik, tapi tindakan nyata untuk saling menghormati adalah yang paling utama. Kalian harus janji sama ibu untuk saling mengasihi selama kalian masih ada di bangku pendidikan. Ya ibu, kami berjanji. Ayo berpelukan anak-anak. Teman-teman, dari video ini kita diajarkan bahwa kasih, pengampunan, kejujuran, dan dukungan sosial adalah fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Sekian dari video ini. Terima kasih.